Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini saya akan jelaskan salah satu serangan yaitu XXS Store untuk melengkapi tugas besar matkul mata kuliah Cyber Security. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan bagaimana serangan XXS Store itu berjalan. Oke, saya lanjut kita langsung ke demonstrasinya aja. Nah, karena syaratnya untuk, security level-nya kita dibuat ke medium terlebih dahulu. Oh ya, kita udah masuk ke DVWA-nya. Kita selesaikan, kasus yaitu XSS Store. Nah, kita lihat terlebih dahulu codingannya atau backend-nya. Nah, kalau di sini terdapat banyak filterisasi, Kak. Ini untuk mendapatkan input-nya dan ini untuk mendapatkan apa sih, eee, input ini akan melakukan filterisasi dari si coding backend-nya. Backend akan melakukan coding untuk backend-nya ketika data diterima akan melakukan filterisasi. Ini untuk form input, message input, ya, dan ini untuk maksud saya untuk form message, dan ini untuk form, name. Dan kita lihat untuk message ini terdapat sebuah, filter di mana untuk ketika menambahkan sebuah apa ya, yang untuk seperti ini maksud saya, nih kayak gitu, yang di sini dia akan otomatis, menggantinya menggunakan menambahkan slash agar tidak bisa melakukan, injeksi, injeksinya itu berupa, JavaScript-nya. Nah, untuk kedua ini, karena biasanya untuk penulisan JavaScript kita menggunakan TypeScript. Nah, TypeScript ini dilarang, artinya kalau ada tulisan script, dia akan mengkonversinya dan mengubahnya menjadi hal yang lain. Contohnya di sini akan mengubah menjadi spasi biasa, otomatis kita tidak bisa melakukan injeksinya. Namun terdapat sebuah bug di mana kalau kita pada form name form name ini, kalau kita menambahkan sebuah script tapi tidak perlu menambahkan tag-nya, dia akan tetap menerimanya dan dapat dikirim ke back-end-nya. Dan ketika kita melakukan sesuatu, otomatis si script ini akan berjalan dan akan ditampilkan sesuatu yang sesuai yang kita inputkan atau yang kita buat script-nya gitu. Ya inti gitu. Namun terdapat masalah karena di name ini ada batasannya. Nah, biasanya script itu panjang. Kita bisa mengubahnya pada bagian seperti inspect, klik kanan. Nah, di input ini kita ubah max length-nya. Dan di sini juga ya emang terdapat sebuah bug juga di mana max length-nya kita bisa atur di bagian front end-nya, sisi inspect-nya, DevTool-nya. Kita bisa manfaatkan bug ini atau kesalahan yang dibuatnya. Kita atur max length-nya menjadi 100 contohnya. Nah, otomatis dia akan mengubah semuanya. Oke, karena kita bisa menggunakan JavaScript namun tidak menggunakan tag-nya, terdapat sebuah bug. Kita bisa membuat contohnya kita body oh ini ada ininya. Jadi onload sama dengan alat. Alat artinya dia akan memanggil semua built-in kalau tidak salah. Built-in dari JavaScript. Contohnya ketika kita masuk berhasil ditembus. Berhasil ditembus. Nah, kita tutup kurung, bla 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 on alert, buka, berhasil ditembus. Nah, ini untuk maksudnya contohnya berhasil ditembus sudah masuk. Ini tidak penting juga. Nah, yang kita harapkan ketika kita mencet sign in guestbook, si kode JavaScript ini akan dikirimkan ke database-nya atau di sisi backend-nya. Nah, dia akan dipanggil ketika kita mencet sign in guestbook dan yang kita inginkan dia akan menampilkan sebuah alert. Nah, di sini
Nah, ini yang dinamakan XSS Stots Cross-Site Scripting gitu. Kita menambahkan sesuatu, ya mungkin aja bisa berbahaya, namun kita melakukan hal simpel saja, yaitu menampilkan sebuah alat. Nah, ketika contohnya kita akan menekan ini, boom, kita dapatkan tampilan atau alat yang kita inputkan itu berhasil ditembus. Ya, artinya masih ada bug di sisi front end atau back end juga di mana tidak ada filterisasi untuk si pada form name ini. Dan akibatnya kita dapat mengirimkan sebuah script jahat pada back pada database-nya. Dan script ini kita bisa mengambil sebuah datanya. Contohnya kita cuman alat aja kita bisa tampilin itu apakah lagi yang lain. Oke. Mungkin itu sekian dari saya untuk penjelasan tentang XSS Thought Cross-Site Scripting, bagaimana caranya dan hasilnya seperti apa. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.